Selamat datang di Kelurahan Bajoe. Kelurahan Bajoe adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Bajoe yang berjarak sejauh 9 km dari pusat kota Kabupaten Bone ini dapat ditempuh kurang lebih selama 10 menit melalui akses angkutan darat yang menjadi akses utama yang ada di kelurahan tersebut. Luas wilayah kelurahan sebesar 680 hektar per meter persegi dan berada di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk di Kelurahan Bajoe berjumlah 9.945 jiwa dan 4.470 kepala keluarga. Secara geografis, Kelurahan Bajoe berbatasan sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah utara dengan Kelurahan Londrae, sebelah barat dengan Kelurahan Celu, dan sebelah selatan dengan Desa Kading, Kecamatan Barekbo. Kelurahan Bajoe terbagi atas 6 lingkungan dan 16 RT. Yang pertama yaitu lingkungan Apasareng yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Londrae dan Kelurahan Celu. Kedua yaitu lingkungan Pao. Ketiga yaitu lingkungan Rompe. Keempat yaitu lingkungan Bajo. Kelima yaitu lingkungan Macede. Dan yang terakhir yaitu lingkungan Tenge yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Barekbo. Di bidang pendidikan, meliputi taman kanak-kanak sebanyak, sekolah dasar sebanyak 8, madrasah ibtidayah sebanyak 1, sekolah menengah pertama sebanyak 1, madrasah sanawiyah sebanyak 1, sekolah menengah kejuruan sebanyak 1, dan madrasah aliyah sebanyak 1. Di bidang kesehatan terdapat 3 posyandu, 1 poskesdes dan 1 puskesmas. Iya na tahu anaria beang monrori lino tuo makasih agauleku pura makoni kapang tengindo tengambo tuori siji masa genai teni sepajang pangi makita siwali matari aleku opu amarajai amaseya tamu mamuare gina uruntu decengi kemarin
Ano, timbangan niya. Tingin mo lagi. Ada kereta apa itu hari itu ada berapa? Hai, tinggi lagi. Taruh tentang. Ada pakai kredit juga. Kita apa tato bang? Masalah ya, foto ya. Foto pakai bulu, pakai foto. Foto agak semua. Dipasang deh, sebetulnya di cerita orang ini betul pasang. Yang mana kayak ini? Tahu cawai. Wih muka kita, anak muka kita ini malah tak kritiknya. Tadi ya kamu dorong nih. Ini nyelek nak kritiknya ini. Satu. Berapa? Lagi satu. Ini tapi ibu pak. Ibu boleh kisi balik. Oh iya. Gampang. Seperti kita main pemuda. Tidak seperti. Mau dilanjutkan Ya, 6 bulan. Baru Pak datangin deh. Tiga sana. Orang tuanya. Bapaknya. Hamdan. Kami video pak kalau seekor pakai begini di panjangnya. Bulan 3. Empat. Halo, Gani. 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 tanpa untuk memeriksa ibuan itu. Apa tadi juga pas kamu panjangnya. Ya, coba apa ya? Pasti mungkin. Tiga. Ibu, ada tulisannya ibu, ya. Yang di belakang itu untuk anak, ya. Jadi dia terbalik-balik, ya. Ada yang begini. Yang mana? Nah, jadi buku ini, ya, sangat berguna sekali ya untuk pemantauan selama hamil dan pemantauan anak nanti sampai usia 6 bulan. Jadi ini berisi informasi tentang kehamilan kita, ya. Jadi bisa dibaca ibu ya, baca dibuka di bagian ibu. Ini di sini ada mengenai identitasnya, bagaimana pelayanannya, ya, dan pelayanan apa yang telah diberikan. Jadi bisa dibaca di sini tuh, ya, bahwa setiap ibu hamil itu diharapkan periksa minimal 6 kali sebelum hamil. Jadi paling sedikit itu 6 kali kita periksa sebelum hamil, ya, 6 kali. Anak itu 2 kali pada saat trimester pertama. Yang trimester pertama itu pada usia kehamilan sampai 12 minggu, artinya sampai 3 bulan, ya. Sampai 3 bulan diharapkan itu 2 kali periksa, ya. Minimal ini 1 kali sama ibu bidan, ya, dan 1 kali sama dokter, ya. Dokter di sini bisa dokter umum, bisa juga dokter umum, ya. Jadi diharapkan periksa ya 1 kali sama dokter pada usia kehamilan di bawah 12 minggu. Kemudian 1 kali pada trimester kedua, yaitu usia di atas 3 bulan sampai 6
789. 789 itu kita lakukan 3 kali periksa, ya. 2 kali sama 9, 1 kali lagi sama dokter. Kita kali dokter, apakah kita kalau kita tidak mau ke kandungan, apakah kita tidak ada Nama saya makin diganti. Masih ada juga. Dimana kita pernah ketemu sama dokter umum, ya, dokter umum ya. Ada yang syarat dulu itu melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin ada waktu kita turun ke puskesmas, ya, untuk periksa laboratorium, ya, itu salah rasa untuk kita untuk mengetahui golongan darah atau itu golongan rata. Ya, nah itu ya, memeriksa golongan darah, ada memeriksa juga hemoglobin, ya, darah merah, ya, ada golongan darah, kemudian bensin juga ada, ya, protein dan gizi juga ada, ya, kemudian pemeriksaan yang lain itu yang pemeriksaan hepatitis, ya, HIV dengan sifilis, ya. Jadi itu diperiksa satu paket semua pada saat nanti kita turun, ya. Cukup membawa saja BPJS, BPJS semua ada, ya. Jadi BPJS kita bawa untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian di sini sudah nanti sangat belum ya. Jadi nanti itu di screening apakah kita langsung melakukan imunisasi atau waktunya kapan, ya. Kemudian obat yang kita makan itu ada yang tablet tambah darah, yang tambah darah ya, iya. Jadi itu ya. Ini berapa tadi dong? Ini harus Moni, ada mesin balik. Kemudian merokok atau terpapar asap rokok. Walaupun kita tidak merokok, kalau dulu di sampingnya suami kita atau siapalah yang merokok kita menghirup darahnya, ya. Ini harus dihindari, Bu, ya. Kemudian ibu hamil jangan minum obat tanpa resep dokter. Jangan stres berlebihan, ya. Kemudian jangan minum minuman yang bersoda, ya, yang bersoda, alkohol atau jamu, ya. Ini tidak ada, ya. Kemudian pada usia kehamilan tua, ya, senior jangan terlalu lama, terlalu lama, lebih dari 1 menit, ya. Jangan, ya, karena itu kalau kita karena namanya pembuluh darah di belakang ini kalau kita terletak ya oksigen nggak akan kurang, ya. Jadi jangan yang pertama kali datang dari China sekarang itu sudah bermutasi menjadi lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Ada 4 yang kemarin, 4 kemarin ada yang dari Inggris, Alfa, ada dari Afrika Selatan, Delta, ada dari Brasil. Kita lihat di berita yang paling mahal itu Delta yang masuk. Iya. Nah, kalau awal pandemi itu pemerintah menyangkut kita patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Dengan adanya yang bertambahnya kasus dengan varian kita disarankan untuk ya, yang pertama memakai masker. Kenapa memakai masker? Supaya apa yang keluar anjurnya jangan masuknya. Nggak semua kalau biasa bersikir langsung terhirup, hampir tidak. Nah, kenapa sangat berbahaya? Karena ketika terpercik, misalnya saya berbicara pasti ada yang terpercik. Nah, itu biasa ke meja. Nah, datang tiba-tiba ke meja, tidak sadar kita pegang mata, itu bisa menular. Saya tidak bisa menjamin diri bebas corona, ibu juga tidak bisa menjamin diri bebas corona. Kenapa? Karena tidak pernah dites, tidak pernah dites. Saya terakhir tes itu sekitar bulan 3 kemarin sebelum perjalanan lewat udara. Jadi
alhamdulillah negatif. Nah, saya tidak pernah tes sebelumnya. Setelahnya lagi, ibu juga mungkin kalau yang kepentingan tidak akan tes juga toh. Ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kenapa pakai masker? Karena ternyata dengan memakai masker itu kemungkinan berpindahnya anggaplah satu orang misalnya ini positif dan ini orang sehat, ini orang positif, ini orang sehat. Nah, satu orang yang positif ini tidak memakai masker, sedangkan orang sehatnya yang memakai masker. Kan ada namanya OTG, tanpa gejala, positif corona tapi tidak ada gejalanya. Dia juga tidak tahu dirinya ternyata corona karena tidak pernah tes, tapi dia positifnya. Ketika dia tidak memakai masker dan Anda orang sehat yang memakai masker, kemungkinan berpindahnya itu sekitar 70%. Ya. Tapi ketika dua-duanya pakai masker, orang positif dengan orang yang sehat, dua-duanya memakai masker, maka kemungkinan berpindahnya cuma 5% ternyata. Nah, bukan. Kalau misalnya orang sehatnya yang tidak pakai masker, orang positifnya yang pakai masker, orang sehatnya yang tidak pakai masker itu 5% berpindahnya. Artinya memang kita harus pakai masker. Terus kalau dua-duanya pakai masker, berpindahnya sekitar 1,5%. Jadi pakai masker yang aman. Dulu kan kalau awal pandemi pakai masker yang adit, yang masker kain yang tipis, itu yang standar setidaknya adit itu tidak masuk standar karena persyaratannya itu dia minimal 3 lapis. 3 lapis kayak bahannya 3 lapis ya. Jadi bisa juga yang kain kan tebalnya juga tidak apa-apa. Kalau misalnya memang tidak ada yang lain. Sekarang masker itu sangat murah nih harganya. Kalau dulu itu sekitar 100 lebih satu kotak, sekarang ada nih harga 35.000 satu kotak. Itu banyak di toko-toko dijual. Nah, terus menjaga jarak antara itu gunanya supaya tidak seperti pada saat orang berbicara. Jadi pada saat banyak orang menggunakan kontrasepsi KB, kita pakai syarat KB itu. Nah, artinya seumpamanya hamil berapa ini? Pertama, nah insya Allah selamat nanti kita melahirkan dulu. Sekitar 1 bulan atau 40 hari itu kita konsultasi sembilan, kita langsung KB. Artinya apa tujuannya itu KB? Supaya kita bisa mengatur jaraknya itu kehamilan. Artinya kita hamil pertama itu berapa tahun. Jadi jaraknya umpamanya 4 tahun atau 5 tahun baru hamil lagi. Berarti jarak anak tak bagus. Nah, kalau jarak kehamilan tak bagus, jarak anak tak juga bagus, pasti kita ini sebagai ibu tidak repot. Betul? Tidak repot ke depan, karena itulah tujuannya keluarga berencana. Kita merencanakan bagaimana kita mempunyai anak pertama, dan anak pertama kapan punya anak kedua. Seperti itu. Nah, untuk mencetak lagi anak itu bukan sekarang kita cetak, kita harus hubungkan dengan ekonomi sekarang. Karena tantangan zaman ke depan itu ada ekonomi. Anak tidak sekedar dilahirkan, bagaimana anak lahir sudah dilahirkan lagi, mesti kita hitung bagaimana anak kita nanti bisa menjadi sekolah juga. Nah, jadi harus dihubungkan dengan ekonomi tadi. Nah, jadi umpamanya anggap saya sebagai pegawai negeri, umpamanya anak saya 2 tapi muka lagi tambah 3, istriku bagaimana tambah lagi 1, dibilang istriku jangan dulu deh, pas sedangkan yang 3 yang 2 masih kita setengah mati, nanti nenek gaji umpamanya. Seperti itu mungkin rencanakan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi juga. Nah, jadi umpamanya ibu hamil baru ini itu setelah nanti kita harus melahirkan nanti, insya Allah langsung ke KB, menggunakan KB. Itu terserah KB apa kita mau pakai karena banyak jenis KB. Mau disuntik, mau dipil, mau di implan, IUD dan sebagainya. Intinya kita mengatur jarak kelahiran dengan cara menggunakan KB. Karena ada itu mengatur jarak kelahiran dengan cara alami katanya. Alami sekarang tidak dijamin nih. Karena bagus nih asupan gizinya, semua ibu-ibu masuk, jadi semakin bagus hormonnya, lebih bagus nih. Jadi itulah tujuannya keluarga kita merencanakan dari anak pertama, kapan lagi ada anak kedua, anak ketiga. Jadi jarak idealnya itu 4 atau 5 tahun, tambah lagi. Jadi enak kita nanti. Artinya anak tak, misalnya anak tadi suruh CD, yang kasih Andrina, enak daripada semua menjadi balita. Balita mana enak tak? Sedap pirapi 1, 2, 3, sedap pirapi 2. Pasti repot. Jadi hamil bagi pertama itu. Jadi apabila ada keluhan nanti sementara hamil ini cepat selalu konsultasi 9 tadi. Ada keluhan cepat konsultasi. Karena untuk mencegah anak lahir stunting itu Bu,
harus dipenuhi gizinya. Jadi di saat hamil begini banyak dimakan makanan yang bergizi. Karena ada sekarang yang namanya stunting itu anak yang lahir tidak normal umpamanya atau bagaimana itu karena dia kurang gizi. Bagaimana waktu ibu hamil itu dia mengelola gizinya. Jadi di saat seperti kita ini harus banyak makan makanan yang bergizi. Atau jangan makanan yang enak saja, enak tapi tidak bergizi. Cari di makanan yang murah tapi bergizi. Terus seperti itu, biar murah yang penting bergizi. Yang dicari mahalnya. Makanan apa mencari mahal tapi tidak bergizi. Dicari ke makanan yang bergizi supaya anak kita lahir nanti menjadi sehat, cerdas, dan berkualitas. Itu kan sasarannya keluarga berencana. Kesehatan juga begitu. Bagaimana anak kita lahir sehat, cerdas. Nah, itu tadi mungkin sudah dijalankan seminar ini. Bagaimana kita imbang ini selalu yang memeriksakan diri ketika ada terjadi kelainan. Kita lagi periksa, datang ke sini, hubungi bidan. Jadi banyak cara KBD, pilsu, implan, IUD, juga yang laki-laki punya. Tapi ibu-ibu muda ini, itu saja setelah lahir pertama KB. Sekarang hati-hati karena banyak penggoda di luar sana, jadi mesti kita ibu-ibu ini selalu tampil beda di depan suami. Ewi. Karena itu banyak yang selalu menggoda di luar. Jadi kalau istri tidak pintar-pintar merawat dirinya, maka hati-hati karena banyak di luar sana. Jadi dengan cara berKB semua bisa terhindar. Kami pertama boleh. Iya, tapi sesuai 4 tahun lah. Oh, jadi 8 tahun baru ada anak kedua. Oke, luar biasa nih. Artinya DKD ditangkis dengan KB, mungkin bisa diantara pada dua. Ya biasa sama kalau dia kalau nanti situ menang-menang langsung sebentar di situ kok langsung tadi sedih di rumah aku kota oh murah bukan apa sih Ya itu begitu memang. Oke. Jadi kalau mau bagus jarak kelahiran, itu seperti pakai implan. Maka karena tahu. Jadi 3 tahun, proses kehamilan sekitar 9 bulan, 4 tahun.